Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurnia dari semester 5 kelas D. Saya akan menceritakan kisah Soleh, seorang Kilab bin Umayyah dan baktinya kepada orang tua. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperangan. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut. Lalu dia membeli seorang hamba syaha untuk menggantikan mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu Kilab pergi berjihad. Suatu malam, hamba syaha tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab ketika keduanya sedang tertidur. Dia menunggu sesaat dan tidak membangunkannya lalu pergi. Di tengah malam kedua terbangun dan keadaan lapar. Bapak Kilab berkata, "Jadi mereka kelaparan." Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kami meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar, dan ibumu tidak bisa meminum dengan nikmat. Jika pemerpati itu bersuara di lembah wajah karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak. Maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencair air yang memburu morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Demi Bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan." Jika ada orang luar Madinah yang datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang berita-berita dan keadaan mereka. Umar bertanya kepada salah satu seorang yang datang, "Dari mana?" Dari mana? Orang itu menjawab, Dari Taif." Umar bertanya, "Ada berita apa?" Orang itu menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki berkata." Laki ini menyebut ucapan bapak Kilab di atas. Umar menangis dan berkata, "Sungguh Kilab mengambil langkah yang keliru." Kemudian bapak Kilab, Umayyah bin Askar, dengan penuntunnya menemui Umar yang sedang di masjid. Dia mengatakan, "Aku dicela. Kamu telah mencelaku tiada batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencelaku, maka kebalikannya Kilab manakala dia berangkat ke Irak. Pemuda mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran. Tidak, demi bapakmu, cintaku kepadamu tidak usang. Begitu pula harapan dan kerinduan kepadamu. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, insya Allah hati telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku akan mengadukannya Al-Faruq." Maksudnya Umar bin Khattab. Kepada Tuhannya telah mengiring jamaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dengan berharap pahala darinya di lembah Aisyabain sampai air hujan mengalir. Sesungguhnya Al-Faruq tidak mengambil Kilab untuk pulang kepada orang tuanya yang sedang kebingungan. Umar menangis melalui beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar memulangkan Kilab ke Madinah. Abu Musyari berkata kepada Kilab, "Temuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kilab menjawab, "Aku tidak melakukan kesalahan.
tidak pula melindungi orang yang bersalah. Abu Musa berkata, "Pergilah." Kilab pulang ke Madinah. Ketika Umar bertemu dengannya, beliau mengatakan, "Sejauh mana berbuat baik kepada orang tuamu?" Kilab menjawab, "Aku mementingkan dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku membeli onta betina yang paling gemuk, paling sehat, dan paling banyak susunya." Maka aku mencuci puting susu onta itu, dan barulah aku memerah susunya lalu menghidangkan kepada mereka. Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Bapak Kilab datang dengan terlatih-latih dan menunduk. Umar bertanya kepadanya, Apa kabar wahai Abu Kilab?" Dia menjawab, seperti yang Anda lihat wahai Amirul Mukmin." Umar bertanya, "Apakah kamu ada keperluan?" Dia menjawab, "Aku ingin Kilab. Aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati." Umar menangis dan berkata, "Keinginanmu akan tercapai insya Allah." Kemudian Umar memerintahkan Kilab agar memerah susu onta untuk bapaknya seperti yang biasa dilakukan. Umar menyodorkan gelas susu itu kepada bapak Kilab sambil berkata, "Minumlah, wahai bapak Kilab." Ketika bapak Kilab mendekati gelas ke mulutnya, dia berkata, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan Kilab." Umar mengatakan, "Ini Kilab, dia ada di sini. Kami menyuruh pulang." Bapak Kilab menangis dan Umar bersama orang-orang yang hadir menangis. Mereka berkata, "Wahai Kilab, temanilah kedua orang tuamu." Maka Kilab tidak pernah lagi meninggalkan mereka sampai wafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.